Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, mari kita sama-sama mendengarkan suara air yang mengalir deras, indah mempesona, ya kan? Siapa tahu dia membisikkan sesuatu untuk kehidupan kita yang sangat berharga ini. Dan habis sholat asar, ketika wiridan saya dapat satu bersit pemikiran bahwa kebutuhan pokok hidup manusia itu kan seperti yang diajarkan sejak ketika kita sekolah dasar, itu kan sandang, pangan, papan. Oke. Hampir semua manusia itu pasti membutuhkan ini. Membutuhkan sandang, membutuhkan pangan, juga membutuhkan papan. Baik orang kafir maupun orang Islam, dia itu sama-sama membutuhkan sandang, pangan, papan. Lalu apa bedanya kita dengan mereka yang kafir? Kalau tidak tahu ilmunya, nanti kita sama-sama bahas. Orang-orang yang pandai sepandai-pandainya, alim alamah, itu sama-sama butuhnya dengan orang yang bodoh sebodoh-bodohnya. Ya, baik orang alim maupun orang bodoh sama-sama butuh terhadap sandang, pangan, dan papan. Betul? Betul. Bahkan tidak hanya manusia, binatang sekalipun sepertinya mereka itu butuh sandang, pangan, papan. Tentu sandangnya binatang itu beda dengan sandangnya manusia. Lalu apa yang membuat kita orang-orang Islam berbeda dengan mereka orang-orang kafir dalam hal sandang, pangan, dan papan? Banyak. Salah satunya adalah pada hal niat. Lalu apa bedanya kita orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh dalam hal sandang, pangan, dan papan? Banyak. Salah satunya adalah ilmu kita tentang apa itu sandang, apa itu pangan, dan apa itu papan. Mengenai hal ini, tentu ada satu peristiwa di mana orang Islam dan orang-orang kafir itu sama-sama mengerjakan perbuatan yang sama. Yaitu apa? Ada satu peristiwa yang dinamakan peristiwa hijrah. Di mana orang-orang alim dan orang-orang yang bodoh sama-sama melaksanakan satu peristiwa, yaitu pindah dari Mekah ke Madinah. Tetapi ada yang membedakan mereka. Apa? Kata Rasulullah itu niatnya. Ada yang hijrah dari Mekah ke Madinah niatnya demi Allah dan Rasulullah, maka dia sampai kepada Allah dan Rasulullah. Ada orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah niatnya untuk berdagang, maka dia pun akan mendapatkan untung dalam perdagangan. Lalu ada orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah niatnya untuk mengawini perempuan, maka dia pun hanya mendapatkan perempuan untuk dikawini. Itu kan satu peristiwa, tetapi nilai hukumnya berbeda-beda pada setiap orang. Begitupun kita. Orang Islam makan, orang non-Islam makan, tetapi nilai makan yang dilakukan oleh orang-orang Islam berbeda dengan nilai makan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena misalnya karena niatnya. Oleh karena itu sesungguhnya kita sebagai orang-orang Islam, kalau kepengin ibadah selama 24 jam full tanpa menambahi aktivitas apapun, misalnya hanya perlu merubah niat. Kalau kita mau
membeli pakaian, maka kita niatkan membeli pakaian tersebut dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat. Nanti pun ketika memakainya jangan lupa makainya pun dalam rangka menjalankan perintah Allah menutup aurat. Misalnya sebagai salah satu cirinya ketika mau memakai pakaian membaca doa Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka pakaian tuh pakaian yang mungkin harganya hanya 1.000, 2.000, 100, 200.000 kemudian akan berubah dari pakaian biasa menjadi pakaian yang luar biasa, yaitu pakaian ibadah, berubah menjadi pakaian takwa, berubah menjadi pakaian iman. Nah kemudian orang kafir memakai pakaian tapi pakaian sebatas pakaian saja. Tetapi orang beriman memakai pakaiannya adalah berubah menjadi pakaian iman. Kenapa? Karena dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya berubah menjadi pakaian takwa. Kenapa? Karena dia memakainya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pakaiannya berubah menjadi pakaian ibadah. Kenapa? Karena dia ketika memakai itu merupakan dalam rangka ibadah. Itulah yang membedakan pakaian kita orang-orang Islam dengan pakaian mereka orang-orang non-Islam. Jelas ya? Jadi disengaja ataupun tidak disengaja, sadar ataupun tidak sadar, ketika kita memakai pakaian dalam rangka menjalankan perintah Allah, maka selama pakaian itu melekat di dalam tubuh kita, selama itu pula kita dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang toh? Iyalah. Jadi kita hanya cukup merubah niat, merubah tujuan, maka pakaian pun berubah menjadi pakaian iman, maka pakaian pun berubah menjadi pakaian takwa, maka pakaian pun berubah menjadi pakaian ibadah. Jangan sampai pakaian yang kita pakai hanyalah sesobek kain, seonggok benang yang tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang kedua, makanan. Kalau kita makan, orang kafir pun makan. Lalu apa yang membedakan makan yang kita lakukan dengan makan yang orang-orang kafir lakukan? Di antaranya kita makan karena menjalankan perintah Allah, kulu washrobu misalnya. Maka makanan yang berupa nasi, makanan yang berupa sayur kangkung misalnya, atau yang berupa daging rendang yang enak sekali misalnya, itu berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Nasi kalau dimakan oleh orang-orang non-muslim hanyalah sesuap nasi. Tapi ketika nasi dimakan oleh orang yang beriman, ketika nasi dimakan oleh orang-orang Islam, berubah menjadi nasi iman, berubah menjadi nasi takwa, dan berubah menjadi nasi ibadah. Lalu nasi yang kita makan berubah menjadi daging, dagingnya pun beribadah. Lalu nasi yang kita makan berubah menjadi darah, darahnya pun beribadah. Lalu nasi yang kita makan masuk ke dalam otak-otaknya pun beribadah. Maka tak heran orang-orang yang makannya karena takwa kepada Allah, orang-orang yang makan karena iman kepada Allah, mudah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang makannya asal makan, apa aja dimakan tanpa pikir halal haram, tanpa pikir bagaimana cara makannya, tak heran kalau kemudian darah yang terbentuk dari makanan yang haram tersebut
daging yang terbentuk dari makanan yang haram tersebut susah untuk diajak beribadah apalagi jihad fisabilillah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, salah satu contoh supaya makanan tersebut dari makanan yang biasa berubah menjadi makanan yang luar biasa, yang paling mudah kita adalah membaca doa sebelum makan. Sebelum makan kita baca doa, misalnya Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Nanti setelah makan kemudian baca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Atau jika tidak hafal cukup membaca doa 10 macam sebelum makan baca bismillah, sesudah makan baca alhamdulillah. Dengan membaca doa tersebut maka Allah Subhanahu wa taala ridho seridho-ridhonya. Lalu untungnya lagi ibadah melalui makan ini itu ada buktinya. Bukti kalau kita syukur apa makan, bukti kalau kita sudah makan apa ada daging. Ya nggak mungkin ada daging kalau nggak makan bagi orang-orang biasa. Bagi orang-orang yang luar biasa mungkin saja. Lalu yang ketiga, sandang sudah, pangan sudah, tinggal papan. Ya, orang Islam punya tempat, orang kafir punya tempat. Orang Islam punya rumah, orang kafir punya rumah. Orang pandai punya rumah, orang bodoh punya rumah. Lalu apa yang membedakan rumah orang-orang Islam dan rumah orang-orang kafir? Lalu apa yang membedakan rumah orang-orang pandai dengan orang-orang bodoh? Salah satunya adalah tadi dikatakan apa nih? Niat cara memperolehnya, dan cara menggunakannya. Misalnya orang-orang yang berilmu ketika masuk rumah dia akan membaca bismillah dan salam, misalnya bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketika dia keluar rumah akan membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Maka dengan kedua doa tersebut saja rumah kita menjadi beda dari rumah orang-orang kafir. Rumah kita menjadi beda dengan rumah orang-orang bodoh. Rumah kita yang tadinya rumah biasa-biasa saja berubah menjadi rumah iman. Rumah kita yang tadinya rumah biasa-biasa saja berubah menjadi rumah takwa. Rumah kita yang biasa-biasa saja berubah menjadi rumah ibadah. Itulah yang bisa membedakan rumah kita dari rumah-rumah yang lainnya. Cukup gampang. Maka bukan tidak mungkin surga di dunia adalah surga yang seperti itu. Rumah di surga adalah rumah yang seperti itu, yaitu rumah-rumah yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dah, nggak usah panjang lebar. Intinya yang pengen saya katakan dengan tafakkur di sore hari ini adalah bahwa apa yang kita lakukan keseharian kita bisa membuat kita menjadi waliullah. Apa yang kita lakukan dalam keseharian kita bisa membuat kita menjadi orang yang diridhoi Allah. Apa yang kita lakukan dalam keseharian kita bisa membuat kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Allahumma amin. Yaitu asal kita meluruskan niatnya dan tahu ilmunya. Allahumma amin. Singkatnya, gak usah panjang lebar lah. Kalau kita mau berpakaian jangan lupa baca doa bismillah. Kalau kita melepas pakaian jangan lupa membaca doa, misalnya alhamdulillah atau doa-doa yang lain.
Dengan demikian pakaian kita akan berubah menjadi pakaian takwa, pakaian kita akan berubah menjadi pakaian iman, pakaian kita akan berubah menjadi pakaian ibadah yang menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Yang kedua singkatnya, kalau kita mau makan baca bismillah, sesudah makan baca alhamdulillah, maka perbuatan yang kelihatannya sepele tersebut akan merubah makanan yang kita makan menjadi makanan yang luar biasa, menjadi makanan iman, menjadi makanan takwa, dan menjadi makanan ibadah yang insya Allah akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Singkatnya yang ketiga, kalau kita mau masuk rumah bacalah basmalah dan assalamualaikum. Kalau kita mau ke rumah bacalah bismillah dan la haula wala quwata illa billah. Insya Allah dengan perbuatan tersebut rumah kita yang kelihatannya biasa-biasa saja akan berubah seketika menjadi rumah iman. Rumah kita yang kelihatannya biasa-biasa saja akan berubah menjadi rumah takwa. Rumah kita yang kelihatannya biasa-biasa saja akan berubah menjadi rumah ibadah. Allahumma amin, yang akan melindungi kita di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.